Mereka paham betul bahwa berpuasa itu adalah peluang untuk dihapus dosa-dosanya. Sementara orang yang berpuasa sebelum berbuka doanya makbul. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenalkan saya akan menyampaikan satu hadis. Nikmatnya orang yang dipertemukan dengan Ramadan, kemudian apa yang diberikan untuk mereka yang mau memanfaatkan peluang daripada bulan Ramadan itu. Pertama, bahwa orang yang berpuasa bulan Ramadan lis-shaimi farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Apa itu? Pertama, kegembiraan ketika iftar. Mungkin yang hadir ini ada yang dari desa. Nah, yang dari desa itu, ya dulu kalau puasa pagi-pagi pulang dari masjid subuhan itu gak langsung pulang, tapi cari gogrokkan jambu, gogrokkan sawo, ya gogrokkan mangga, sisa codot, sisa codot. Kemudian sampai di rumah dibersihkan yang bekas-bekas itu, kemudian dicuci, disimpan. Nanti sore, ya, itu menunggu waktu berbuka. Itu anak-anak itu sudah ngedep meja itu. Jadi di desa tidak model apa ngabuburit, tidak. Jadi mereka sudah siap di depan meja. Biasanya sebelumnya pada baca Quran gitu. Kemudian nanti menjelang maghrib, ya cepat-cepat nunggu meja. Kalau waktu dul gitu. Ya, jadi nanti dari Solo ini terdengar suara dul. Nah, begitu gembiranya. Apa yang didapatkan pagi itu, Masya Allah, nikmat, senang karena mengakhiri puasa. Ini bagi anak-anak kecil. Yang kedua, bagi orang tua juga senang. Senangnya apa? Mereka paham betul bahwa berpuasa itu adalah peluang untuk dihapus dosa-dosanya. Sementara orang yang berpuasa sebelum berbuka doanya makbul. Maka di waktu menjelang berbuka itu, ya, hendaknya dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk membaca Quran misalnya, kemudian membaca wirid. Setelah itu mohon kepada Allah supaya puasanya diterima oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah, kemudian hari-harinya senantiasa diberkahi oleh Allah. Pokoknya minta kepada Allah. Maka begitu dia makan, ya, makan sebutir kurma atau minum segelas air gitu, apa yang terlontar?
begitu Bismillahirrahmanirrahim minum atau makan sekedar kurma, ucapan yang terlengkap, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa tabata ajru insyaallah. Itu kebahagiaan. Kenapa? Yang diharapkan adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ini. Kemudian yang kedua, kebahagiaan karena besok berjumpa dengan Allah. Orang yang berpuasa, itu oleh Allah diberi peluang untuk bisa berjumpa dengan Allah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Logikanya gimana kalau sudah berjumpa dengan Allah? Orang senang karena bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Ya, logikanya dia masuk surga. Dia masuk surga. Wong sudah berjumpa dengan Allah masuk surga. Artinya orang yang menegakkan puasa itu senang ketika dia berbuka, senang nanti ketika dia sudah dipanggil oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW di dalam sabdanya menyebutkan inna fil jannati baban, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu yuqalu ayna as-shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Begitu Rasulullah SAW menginformasikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang namanya pintu Royan, pintu Ar-Royan. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu puasa. Jadi ada pintu-pintu yang dijanjikan oleh Allah. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah menjelaskan bagi orang yang berpuasa itu Rasulullah menjelaskan di surga itu ada 8 pintu. Kemudian 8 pintu itu ada pintu ini, pintu ini, pintu ini. Ya. Kemudian Abu Bakar tanya, saya bisa masuk nggak? Bisa, kamu besok masuk. Mana yang kau pilih? Nah, kita ini akan bicara tentang pintu yang pintu Ar-Royan ini. Jadi ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada kiamat nanti. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan tidak ada yang memasuki melainkan orang-orang yang berpuasa itu. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jadi pintu itu khusus. Ya, orang tidak berpuasa nggak bisa. Orang tidak sholat mau cari pintu karena sholat nggak ada. Mau cari pintu karena puasa nggak ada. Mau pintu karena sedekah nggak ada. Pintu jihad nggak ada. Karena tidak pernah dilakukan. Oleh karena kalau kita ini diperintah puasa, Rasul menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jangan sampai salah. Sebab kalau ada orang itu berpuasa, ya, ibu-ibu itu, Jen, gimana puasanya? Alhamdulillah sukses gitu. Terus, dan alhamdulillah sekarang saya sudah berat badan saya sudah turun 5 kilo karena puasa. Berarti puasanya karena niatnya ingin apa? Diet aja, bukan karena Allah. Itu. Maka imanan wa ihtisaban. Lah masalah penjenengan itu kepengin semakin langsing, ya mohon kepada Allah. Tetapi puasanya bukan karena langsing. Ini ibadah itu memang
kalau nggak hati-hati hilang betul itu. Sholat, wah bacaannya dibagus-baguskan karena di belakangnya ada calon mertua. Ya, tanpa khusyuk, bukan karena Allah. Sementara Allah perintah kepada kita, ya, bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kembali, kalau puasanya itu hanya karena Allah semata, maka dia punya hak masuk pintu rohnya. Orang-orang berpuasa sudah memasuki, maka pintu tutup. Jadi sudah masuk, pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Sudah. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimakumullah, berbahagia sekali kita ini berpuasa ini. Terus apa? Bau mulut. Ya. Jadi bau mulut saja itu nilainya, masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah menyatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim adyabu 'indallahi yaumil qiyamati min rihil misk." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah cintai daripada misk, minyak kasturi. Kasturi itu baunya enak, ya. Tetapi Allah lebih senang dengan baunya mulut orang berpuasa. Misik itu minyak wangi surga. Nah, kalau kita ini berpuasa, bisa jadi sekarang ini bau mulut kita tidak begitu enak, tapi orang-orang berpuasa nanti bau mulutnya akan harum. Ya, ini. Kemudian di samping itu, kaum muslimin rahimakumullah, ada barokah puasa, penuh barokah tadi. Ya, bahwa syahrun 'adzimun mubarakun.